Bab 389. Sengaja menyulitkan. Institusi bela diri ibu kota. Lapangan latihan luar ruangan. Haralin sedang melakukan latihan lari dengan keringat bercucuran. Ilmu bela dirinya baru dimulai. Hanya bisa memulai dengan latihan paling dasar. Berlari adalah salah satunya. Membantu memperkuat tubuh. Melatih kegigihan. Hanya saja, gurunya, Tomo Zeng, jelas sengaja menargetkannya. Siswa lain sudah beristirahat. Hanya Haralong masih melanjutkan berlatih. Setiap kali kecepatan Haralong sedikit menurun, Tomo Zeng akan muncul di belakangnya, mengangkat tongkat dan memukul keras-keras. Berseru, kecepatan, kecepatan, jaga kecepatan. Bakat bela dirimu adalah yang paling buruk di antara semua siswa. Jadi harus menambah latihan. Bila kamu merasa tidak terima, atau tidak dapat menanggung kesulitan ini, maka katakan, aku mengizinkanmu istirahat. Tapi mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Pulang ke rumah istirahat baik-baik. Haralong sangat tidak nyaman. Keringat membasahi matanya. Landasan lari di depan sudah berubah menjadi kabur. Namun dia tidak bersuara. Menggertakkan gigi terus bertahan. Dia tahu kesempatan ini tidak mudah. Terutama setelah keluarga Yin jatuh. Keluarga Long tidak memiliki dukungan. Haralong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bila berkompromi, bila kehilangan kesempatan ini, takdir yang menunggu Haralong adalah menikah dengan James Lin. Orang-orang keluarga Long itu pasti akan berbuat seperti ini. Haralong tidak senang. Jadi walaupun lebih lelah, lebih menderita lagi, dia juga harus bertahan. Air keringat tidak hentinya bergulir. Haralong benar-benar mengandalkan kegigihan yang kuat untuk bertahan. Walaupun pingsan di lapangan latihan ini juga tidak akan berkompromi. Plak. Tomo Zeng kembali memukul punggung Haralong. Dengan sangat galak berkata, jangan malas. Tingkatkan kecepatan. Bila kamu bahkan tidak dapat menerima kesulitan sedikit ini, nanti bagaimana bisa menjadi sukses? Institusi bela diri ibu kota kami bukan tempat untuk kamu berlatih. Kami adalah pangkalan latihan orang berbakat aliansi bela diri. Tiba di sini, maka harus memiliki persiapan menderita dan lelah. Bila tidak sukses, kamu mempermalukan sekolah kami. Aliansi bela diri negara Long kita. Kecepatan, kecepatan, kecepatan. Tomo Zeng berteriak keras. Asal melihat kecepatan Haralong berkurang sedikit, dia segera mengayunkan tongkat tanpa belas kasihan. Haralong hanya bisa menggertakkan gigi, melanjutkan berlari. Dia juga tidak tahu sebenarnya harus berlari berapa lama. Tomo Zeng adalah guru. Bila nanti memberitahu institusi, berkata bakat Haralong buruk, juga malas berlatih, maka kesempatan yang tidak mudah didapatkan Haralong ini akan sia-sia. Haralong melanjutkan bertahan. Keringat membasahi punggungnya. Melihatnya, di bibir Tomo Zeng muncul senyum dingin. Dia bisa menargetkan Haralong. Tentu saja karena Bastian Duan. Dia memiliki hubungan kerabat dengan Bastian Duan. Amarah yang diterima Bastian Duan dari Louis Lu dilampiaskan pada Haralong. Kebetulan Tomo Zeng adalah guru Haralong. Akhirnya dia mewakilinya memberi pelajaran. Lagi pula Tomo Zeng juga bisa menyulitkannya dengan mengatasnamakan latihan. Haralong juga tahu hal ini. Sebelum dia masuk institusi ini, dia sudah memiliki persiapan mental akan dipersulit. Jadi dia tidak akan mempertanyakan sepatah kata pun. Walau mempertanyakan juga tidak ada gunanya. Hanya bisa berlari. Menggertakkan gigi melanjutkan berlari. Terus berlari. Haralong seperti memiliki halusinasi.
Dia melihat di lingkaran luar lapangan latihan muncul sesosok bayangan pemuda yang familiar. Louis Lu. Apa ini halusinasi? Haralong mengelap keringat yang menetes di matanya. Menatap bayangan itu. Baru tahu itu bukan halusinasi. Pemuda itu sungguh Louis Lu. Tuan Lu sedang melihatku. Tuan Lu yang membantuku mendapatkan kesempatan ini. Aku tidak bisa membuat Tuan Lu kecewa. Awalnya kesadaran Haralong sudah sedikit kabur. Saat melihat Louis Lu, keras kepala yang ada di dalam dirinya keluar sekali lagi. Louis Lu melihat dengan diam. Tidak bicara. Dia bagaimana mungkin tidak mengetahui. Tomo Zeng sedang sengaja menyulitkan Haralong. Juga bagaimana mungkin tidak tahu. Kemampuan fisik Haralong sudah mencapai batas. Benar-benar bertahan mengandalkan kegigihan. Kegigihan. Satu putaran besar lagi. Langkah Haralong terhuyung semakin lama semakin hebat. Walaupun tekadnya lebih kuat lagi. Bagaimanapun dia juga hanya seorang pebela diri yang baru memulai tidak lama. Mana bisa tahan dengan latihan lari cepat selama ini? Tomo Zeng masih berteriak di belakang, tingkatkan kecepatan. Tingkatkan kecepatan. Jangan biarkan kecepatan menurun. Apa kamu ingin dipukul lagi? Wajah Haralong awalnya merah padam. Setelah mendengar desakan Tomo Zeng, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tekadnya juga sudah mencapai batas. Sudah cukup. Istirahat sebentar. Saat Haralong hampir tidak tahan lagi, tiba-tiba sebuah tangan besar menekan bahunya. Berbalik melihat, ternyata Louis Lu. Siapa yang mengizinkanmu istirahat? Lanjutkan berlari. Saat ini, suara Tomo Zeng terdengar di belakang. Ekspresinya galak. Saat melihat jelas paras Louis Lu, bibirnya tiba-tiba menunjukkan sedikit ejekan. Aku kira siapa? Ternyata kamu master bajingan ini. Louis Lu sekarang seorang yang terkenal. Terutama pertarungan dengan Fernando Wang terakhir kali. Dengan sempurna menjelaskan apa yang namanya kura-kura memiliki 8 cangkang. Tidak hanya ini. Master pelatihan silang adalah keberadaan yang selalu diremehkan master alam pemurnian. Namun Louis Lu ini tidak merasa malu. Malah merasa bangga. Sungguh orang aneh yang sangat langka. Tomo Zeng adalah master alam pemurnian. Tentu saja tidak menganggap Louis Lu. Mendengar ejekan Tomo Zeng, Louis Lu juga tidak marah. Melainkan menatapnya dengan diam. Berkata, Haralong baru memulai bela diri. Tidak perlu melakukan latihan dengan intensitas tinggi seperti ini. Bagaimanapun latihan mengutamakan selangkah demi selangkah. Bila di awal sudah sesulit ini, tidak hanya tidak menghasilkan efek latihan, di tahap selanjutnya juga akan menimbulkan efek melambung. Semacam keausan pada tekad Haralong. Tomo Zeng tertawa berkata, aku adalah guru Haralong. Aku ingin bagaimana melatih maka bagaimana melatih. Mana ada giliranmu master bajingan ini untuk mengajari. Tatapannya yang tajam sekali lagi menatap ke arah Haralong. Berteriak galak, jangan berkata aku tidak memberimu kesempatan. Lanjutkan berlari. Wajah Haralong pucat pasi. Tentu saja mengerti apa maksud kesempatan yang dikatakan Tomo Zeng itu. Bila dia tidak melanjutkan berlari, Tomo Zeng pasti akan memberitahu pada petinggi institusi kalau dia tidak bekerja sama dengan latihan. Nanti institusi pasti akan mengeluarkannya. Tuan Lu, aku masih bisa bertahan. Haralong berjuang berkata. Namun ditekan Louis Lu, bertahan apa? Jangan bersikeras lagi. Tatapan Tomo Zeng yang melihat pemandangan ini menjadi marah. Berteriak marah, bajingan bermarga Lu. Apa kamu tahu apa akibat mengganggu latihan? Bersambung.